Istilah swab test sudah tak asing lagi di telinga masyarakat seiring semakin meluasnya pandemi COVID-19. Swab test menjadi pendeteksi COVID-19 terakurat paling tidak hingga saat ini. Berbeda dengan rapid test yang menggunakan sampel darah, swab test menggunakan sampel lendir yang diambil dari dalam hidung dan tenggorokan. Guna memperluas tracing dan memutus penyebaran COVID-19, Badan Intelijen Negara menggelar swab test gratis. BIN bekerja sama dengan sejumlah lembaga negara, mulai dari Komisi Pemilihan Umum, sejumlah kementerian, hingga Badan Pemeriksa Keuangan. Tak hanya di Jakarta, BIN juga bekerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menggelar swab test gratis. Salah satunya di Semarang, Jawa Tengah. Swab test digelar untuk anggota TNI, Polri, hingga lansia. Swab juga digelar di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur. Ribuan warga menjalani rapid test sebelum menjalani swab test jika hasilnya reaktif. Swab test gratis ini diharapkan mampu memperluas pelacakan terhadap persebaran COVID-19 serta memberikan akses kepada masyarakat luas untuk mendeteksi COVID-19 secara akurat. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, swab test menjadi cara yang paling banyak digunakan untuk mendeteksi COVID-19. Namun, benarkah swab test menjadi satu-satunya cara dan seberapa akurat? Dan untuk membahasnya, kita bergabung di studio ada Deputi 7 Badan Intelijen Negara, Bapak Wawan Purwanto. Selamat malam, Bapak Wawan. Selamat malam, Mbak. Ya, dan juga sudah bergabung bersama kami Certifier Laboratorium World Biohashtag, Ibu Wani Basuki. Selamat malam, Ibu Wani. Selamat malam, Mbak. Ya, dan juga ada ahli mikrobiologi sekaligus Kepala LBM Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Selamat malam, Bapak Amin. Selamat malam, Mbak Mirwa. Ya. Kita menuju ke Bapak Wawan terlebih dahulu. Pak Wawan, sebenarnya peran BIN dalam memutus mata rantai COVID-19 ini seperti apa? Ya, sebetulnya gini, Mbak. Pertama kali muncul kasus Wuhan, memang kami mendatangi Menkes waktu itu. Saya menghadap Menkes, hanya Menkes sedang dipanggil Presiden, terus saya minta ketemu yang bagian wabah. Maka ditemukanlah dengan Dr. Budi. Kemudian sore itu saya bersama Dr. Budi ngajak ketemu Mas Doni Munardo, Ketua BPNPB. Di sana kami memutuskan bertiga untuk rapat besok pagi, rapat interdep. Jadi kementerian lembaga terkait kita undang. Setelah itu kami bergerak untuk menutup 135 perbatasan, baik darat, laut, udara. Dan kami punya unit Nubika, nuklir biologi kimia, untuk mendeteksi kalau ada serangan-serangan biologi waktu itu. Kemudian kita putuskan untuk mendatangkan mahasiswa-mahasiswa dari Wuhan untuk hadir di sini. Nah, saat itu Presiden memerintahkan untuk segera bergerak. Segera bergerak antara lain kita menyemprot disinfektan ke segala lini yang ada. Kemudian juga kami berupaya mendatangkan alat-alat baik maupun juga HPD, obat maupun upaya-upaya lain. Nah, hanya persoalannya pada waktu itu negara-negara lain itu lockdown. Kemudian ada kesulitan dan hambatan. Tapi BIN punya jaringan di berbagai negara di seluruh dunia. Akhirnya kami bisa nembus itu, terus mendatangkanlah alat-alat yang diperlukan. Nah, Pak Wawan, lalu bagaimana kualifikasi SDM Medical Intelligence yang dimiliki oleh BIN itu sendiri? Kami merekrut ya, kami sendiri sudah punya klinik di sana dan terdiri dari banyak tenaga ahli. Kemudian ditambah dengan rekrutmen baru dari berbagai universitas-universitas terkemuka yang ada melalui 9 kali saringan, dan kita akhirnya terpenuhi kualifikasi SDM yang bermutu, yang pada kenyataannya bisa lolos dari uji itu. Inilah yang pengawak sampai sekarang. Kita juga punya lab mobile, yang juga lab yang stasioner yang di Supomo. Dan lab mobile inilah yang akhirnya kita bergerak untuk melakukan swab di berbagai daerah, khususnya yang zona merah begitu. Ya, baik, terkait soal lab, menurut Ibu Wani sendiri seperti apa lab yang dimiliki oleh BIN? Apakah lab BIN sudah bersertifikasi? Iya benar, Mbak. Lab BIN yang lab mobile lab itu ada 4 mobile lab, dan yang lab yang di lab EBDC yang di Jalan Supomo itu mereka sudah tersertifikasi dan berstandar internasional. Jadi sebenarnya sebelum saya lanjut dengan
proses sertifikasi itu sebenarnya objektif dari sertifikasi itu adalah untuk untuk biosafety dan biosecurity. Jadi kita mau memastikan lab itu aman untuk penggunanya gitu loh. Baik, Jadi berarti sudah bersertifikasi ya Ibu ya? Ya benar Pak. Lalu saya ke Profesor Amin. Prof Amin, bagaimana menurut tanggapan dari Profesor Amin sendiri mengenai hasil yang dikeluarkan BIN? Tak jarang juga berbeda dengan rumah sakit lain. Ya, kalau untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu lihat beberapa proses utama dalam satu tes ya. Saya bisa bagi tiga proses utama, yang satu pra-analitik, satu intra-analitik, dan yang ketiga pasca-analitik. Nah, itu semuanya kritikal menentukan apakah hasil yang dikeluarkan itu, tentu yang diperoleh kemudian dilaporkan, itu memang menggambarkan keadaan sebenarnya. Nah, yang paling penting dalam proses pra-analitik, artinya sebelum dilakukan pengujian, adalah penanganan sampel yang terdiri dari 3 hal, yaitu pengambilan sampel, kemudian preservasi, artinya menjaga kualitas sampel itu sendiri, kemudian yang ketiga adalah transportasi sampel itu ke laboratorium tempat dia akan diperiksa. Baik, Ya, Profesor. ada lagi faktor-faktor lagi. Iya, kita akan membahas mengenai kegiatan testing yang dilakukan BIN melalui mobil lab, tapi akan kami hadirkan usai jeda berikut.